Halo, pemuda gereja di sini. Om, Ngapain kalian di sini? Di taman doa. lagi ngomongin buat inian Om, ada nanti buat kegiatan pemuda. Wah, Belum mantep. pada datang. Mantep sekali gitu ya, kegiatan pemuda. Om paling seneng sekali kalau pemuda gereja tuh mengeluarkan ide-ide dan menjalankan. Jadi bukan hanya angan-angan, berimajinasi, tetapi direlkan gitu ya. Nah, saudara-saudara, Tuhan senantiasa memberikan apa yang baik di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam kehidupan komunitas kita yang namanya gereja. Gereja tidak mungkin terbangun hanya orang-orang tua, orang-orang dewasa, tetapi juga pemuda, remaja, dan anak-anak gitu. Sepertinya ada kopi di situ ya. Ada Om. Untuk siapa ini? Buat Om dong. Oh, Om, coba saya mau menikmati dulu kopinya. Boleh Om. Silakan Om. Diminum Om. Saudara, nikmat sekali kopi ini, apalagi tanpa gula. Katanya kopi tanpa gula itu lebih sehat. Seperti itu ketika saya membayangkan bahwa kesehatan dalam kehidupan komunitas yang namanya gereja adalah ketika kita juga menyadari bahwa kenikmatan hidup bergereja itu ketika kita mau mengakui keberadaan dimanapun berada. Baik orang tua, anak-anak, termasuk juga pemuda. Dan tanpa dicampur apapun yang dapat saja mengganggu kehidupan mereka. Mereka begitu murni, maka hanya dipenuhi oleh kuasa Tuhan saja. Berbicara soal pemuda, saudara-saudara yang terkasih, adalah ketika kita juga mau mengakui mereka adalah generasi gereja. Seringkali gereja itu sendiri menjadi masalah ketika hubungan atau relasi orang tua dan kaum muda ini tidak dapat terkomunikasikan dengan baik. Seolah mengatakan bahwa yang disebut generasi muda, entah itu pemuda, remaja, termasuk juga anak-anak, itu tidak mampu meneruskan apa yang sudah diperjuangkan oleh orang-orang tua. Dianggaplah bahwa mereka harus melanjutkan apa yang dipikirkan, yang menjadi ide orang tua. Padahal dari generasi ke generasi ada saja sesuatu yang berubah. Termasuk ide-ide kreatif yang dimunculkan orang-orang muda dalam pembangunan jemaat. Nah, kalau tidak dapat terkomunikasikan dengan baik, maka sering saja dipahami orang-orang muda ini sebagai masalah. Lalu dikatakan oleh orang tua, mereka sebaiknya hanya meneruskan saja ide yang sudah dijalankan orang tua. Ide-ide mereka tidak baik untuk gereja. Bagaimana dengan orang muda, saudara-saudara? Orang muda dapat saja berpikir bahwa kami dianggap tidak berguna. Dan orang tua pun berpikir kalau mereka sering menjadi sumber masalah. Lalu dikatakan, ya lebih baik gak usah dipakai nih orang-orang muda ini. Keluarkan saja. Kalau itu terjadi, maka gereja mengalami masalah. Bagaimanapun gereja harus terus berlanjut sebagai komunitas yang memberi teladan bagi dunia. Maka orang-orang muda harus difasilitasi. Mereka adalah orang-orang yang dapat membangun gereja pada masanya nanti. Bukan berarti mereka serta-merta meneruskan apa yang hanya menjadi ide orang tua. Karena mereka juga memiliki ide. Mereka harus diberikan kesempatan menawarkan ide kreatif mereka. Seperti sekarang ini, orang muda berpikir, apa yang harus dilakukan untuk kegiatan mereka? Ya semuanya itu untuk pembangunan jemaat. Lalu bagaimana menjembatani kehidupan orang tua dan anak muda agar mereka saling bersinergi? Saudara-saudara, bacaan kita hari ini saya mengajak untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh Musa pada masa lalu untuk membangun kemah suci. Keluaran pasal 35 ayat 29 sampai 31. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan
yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan." Saudara, Musa mau menunjukkan kepada orang Israel yang memenuhi orang-orang untuk dapat berkarya dalam pembangunan kemah suci, bukan kehebatan mereka ataupun orang lain untuk sesamanya, tetapi lebih lagi dipenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, belajar dari sini, maka gereja juga perlu, bahkan sangat perlu, untuk terus meyakini bahwa pekerjaan di gereja itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang memenuhi adalah roh Allah sendiri. Bukannya mereka, orang-orang muda ini, lalu diasingkan, disingkirkan karena dianggap tidak sesuai ide dengan orang tua, lalu dibuang. Nah, seperti ini mengingatkan pada saya, pada kopi. Kopi hitam ini tidak semua orang suka. Saya suka, mungkin di antara saudara juga suka. Tetapi ketika tidak suka, bukan berarti kopi atau bahkan gelasnya dibuang. Tetapi ini juga bisa dibuang dengan cara dipenuhi dengan air yang jernih. Di situ ada air jernih. Nah, tumpahkan semuanya sampai keluar air jernih. Sudah mulai kelihatan ya. Ya. Lumayan banyak ya isi air dalam ceret ini. Ya, saudara, tidak ada kopinya lagi. Maka yang diperlukan bagi kaum muda adalah mereka bukan dibuang, tetapi mereka perlu diajak bicara, diisi dan dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Pasti hal yang jernih, yang bersih senantiasa ada pada diri mereka, dan mereka juga siap untuk membangun kehidupan berjemaat. Kalian siap membangun jemaat? Siap dong. Tuhan senantiasa memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Engkau memberikan kepada kami komunitas yang disebut gereja ini dan memberkatinya. Engkau juga memberikan pada kami orang-orang muda yang penuh semangat untuk membangun jemaat. Kuasalah hidup mereka Tuhan, dan pimpinlah kami untuk membangun kehidupan gereja dengan benar sesuai dengan teladan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya ini. Amin. Tuhan memberkati kita.